Seorang ahli perang dari negeri Cina menjadi murid Sunan Gunung Jati. Kisah berawal dari perjalanan yang ditempuh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Mesir menuju Pulau Jawa untuk menemui uaknya Mbah Kuwu Sangkan di Cirebon. Selama perjalanannya di setiap persinggahan, Syekh Syarif Hidayatullah melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Setelah melewati banyak tempat dengan berbagai kisah di dalamnya, tibalah Syekh Syarif Hidayatullah di negeri Cina. Di sini beliau tinggal beberapa lama dan diterima baik oleh masyarakat serta penguasa wilayah pada masa itu. Sebagai seorang ulama yang mengemban misi menyebarkan ajaran Islam, selama tinggal di negeri Cina, Syekh Syarif Hidayatullah memiliki banyak murid. Oleh masyarakat luas, beliau dikenal sebagai orang alim yang ahli dalam bidang ilmu agama dan juga ahli dalam ilmu pengobatan. Singkat cerita, setelah beberapa waktu, Syekh Syarif Hidayatullah bertemu dengan Kaisar Hongigi dari dinasti Ming. Yang dalam pertemuan tersebut kemudian Syekh Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putrinya yang bernama Putri Ong Tin. Kisah hubungan antara Syekh Syarif Hidayatullah dengan Putri Ong Tin ini memiliki beberapa versi cerita, yang salah satunya mengenai tantangan sang kaisar kepada Syekh Syarif Hidayatullah untuk menebak apakah putrinya itu hamil atau tidak, yang sebelumnya di balik perut Putri Ong Tin tersebut oleh sang kaisar sudah diselipkan bokor kuningan. Kisah ini kemudian dikenal menjadi legenda asal-usul sang Adipati Kuningan. Setelah sekian lama Syekh Syarif Hidayatullah tinggal di negeri Cina, kemudian beliau pamit untuk melanjutkan perjalanan ke tanah leluhurnya di Pajajaran. Namun perginya Syarif Hidayatullah meninggalkan beban rasa untuk Putri Ong Tin yang telah jatuh hati kepadanya. Karena rasa cinta yang begitu dalam, kemudian Putri Ong Tin meminta izin kepada ayahnya untuk menyusul Syarif Hidayatullah ke tanah Jawa. Setelah mempertimbangkan permintaan putrinya itu, kemudian Kaisar Hongigi pun mengizinkan Putri Ong Tin untuk pergi ke tanah Jawa. Namun dalam rencana perjalanannya itu, sang kaisar mengutus keponakannya yang bernama Hang Sanah untuk mengawal sang putri. Diceritakan Hang Sanah adalah salah satu panglima ahli strategi perang dinasti Ming. Ia menguasai beberapa teknik dan taktik perang yang sudah terbukti kehebatannya. Ia juga merupakan salah satu dari sekian banyak panglima perang yang sudah masuk Islam berkat dakwah yang diajarkan Syarif Hidayatullah ketika tinggal di negeri Cina. Dalam perjalanan mengawal Putri Ong Tin yang tidak lain merupakan sepupunya sendiri, Hang Sanah membawa tidak kurang dari 50 pasukan pilihan yang bertugas untuk mengawal dan menjaga keselamatan sang putri. Sesampainya di Cirebon, Hang Sanah kemudian mengantarkan Putri Ong Tin untuk bertemu langsung dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Kedatangannya pun disambut baik oleh Sunan Gunung Jati dan semua rombongan pengawal sang putri pun dipersilahkan untuk tinggal di Cirebon. Sementara sang putri yang sudah mendampingi Syekh Syarif Hidayatullah, Hang Sanah beserta pasukannya kemudian diminta bantuannya oleh Sunan Gunung Jati untuk menggalang kekuatan angkatan perang di kepulauan yang letaknya dekat dengan Malaka atau Malaysia yang sekarang wilayah tersebut bernama Kepulauan Riau. Ketika mendapat perintah tersebut, Hang Sanah langsung menyetujui dan patuh terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati. Karena sebelumnya ia sempat berikrar bahwasanya ia akan tunduk patuh dan mengabdikan diri kepada Sunan Gunung Jati. Singkat cerita, tibalah Hang Sanah beserta rombongannya di salah satu pulau yang dimaksud Sunan Gunung Jati. Hang Sanah mendarat persis di kawasan yang sekarang diberi nama Bengkong Laut yang berada di Batam, Kepulauan Riau. Sesuai perintah dari Sunan Gunung Jati, kemudian di sini Hang Sanah menggalang angkatan perang, yang dimana dikomandoi oleh pasukan setianya yang berasal dari negeri Cina.
Seiring berjalannya waktu, kemudian beliau merekrut pemuda-pemudi Islam pribumi setempat untuk dilatih ilmu perang dan dijadikan sebagai prajurit di bawah kekuasaan Cirebon. Semakin hari semakin bertambah jumlah prajurit yang bergabung dengan Hangsana. Sebagai murid Sunan Gunung Jati, Hangsana yang selain seorang yang ahli dalam ilmu peperangan, ternyata ia juga menguasai ilmu agama yang cukup baik. Karena cakapnya dalam ilmu agama, kemudian Hangsana mendapatkan julukan Syekh oleh masyarakat setempat yang dikenal dengan nama Syekh Hangsana. Angkatan perang yang dibentuk oleh Syekh Hangsana diperuntukkan sebagai tambahan kekuatan Cirebon untuk menggempur kekuatan tentara Portugis yang berada di Balaka dan Samudera Pasai. Hingga waktunya tiba, di saat Sunan Gunung Jati memaklumatkan perang terhadap Portugis, Syekh Hangsana justru tidak ikut dalam pertempuran tersebut dikarenakan jatuh sakit. Namun demikian, pasukan perang didikan Syekh Hangsana yang terdiri dari para pengikut dan ratusan pemuda Islam pribumi berhasil menjadi salah satu pasukan yang diandalkan oleh Sunan Gunung Jati. Sekembalinya dari pertempuran melawan tentara Portugis, Sunan Gunung Jati menyempatkan untuk mengunjungi Syekh Hangsana yang tidak ikut berperang karena sakit keras di Pulau Batam. Sunan Gunung Jati juga diceritakan sempat tinggal beberapa lama untuk turut mengurus Syekh Hangsana, yang hingga pada akhirnya Syekh Hangsana meninggal sekitar tahun 1503 Masehi, yang pada saat itu juga Sunan Gunung Jati turut melepas kepergian Syekh Hangsana. Setahun setelah wafatnya Syekh Hangsana, kabar tersebut kemudian sampailah ke negeri Cina, di mana akhirnya sang kaisar Cina pada saat itu memerintahkan para prajurit andalan yang mengawal Syekh Hangsana untuk kembali ke negeri Cina. Sementara itu, sisa-sisa prajurit didikan Syekh Hangsana yang masih tinggal di Kepulauan Riau kemudian menyebar ke beberapa tempat untuk tetap menggalang kekuatan, yang dimana para prajurit tersebut tetap terjalin dan patuh kepada Kesultanan Cirebon.